Shalom, salam sadis, salam cuan luber hari ini. Gua tadi baca komen, gue agak sibuk hari ini. Ini baru pulang sampai rumah ya. Cuci muka bentar, kasih fresh dikit dulu, baru enak ngomongnya ya, sambil ngopi-ngopi dulu. Jadi semalam, nah itulah market dikocok nggak jelas gitu kan. Kemarin kita pikir udah break dari 38.500 dan naik 39.200. Saya pikir ini mungkin dia ke 40 dulu ya. Rupanya di 39.200 udah ditendang balik ya, nggak kuat di false breakout itu ya. Jadi nggak taunya pagi ini Rusia udah lakukan invasi ya kan. Langsung market dam habis gitu ya. Market dam merah, pasar saham, stock market merah terbakar lagi dan lagi. Seperti yang saya bilang, mereka alihkan ke precious metal yang hijau green semua precious metal ya, seperti itu. Jadi nah inilah saya bahas kemarin itu minggu lalu. 10 hari ya, udah ada 10 hari atau enggak ya. Kenapa saya nggak suka orang leverage gitu, karena kita selalu ini. Nah ini saya udah buktikan kemarin itu saya meleset timingnya, karena saat itu emergensinya kita pick. Tapi kalau analisa saya meleset, enggak, analisanya nggak meleset, terbukti ya kan, dump bear. Maka kita cuan army yang tidak main leverage, begitu dia punya timing miss, perhitungan timing waktunya salah, ya udah kita hold, sabar. Tapi yang jelas analisa saya semua itu akan jatuh gitu. Maka dan beberapa yang ini kan udah bilang kondisi market begitu lebih enak saya tidur hold coin bear daripada suruh saya pegang bull gitu ya kan. Nah, jadi seperti ada waktu itu karena miss timing, anak itu mungkin main leverage, wah ngamuknya marah-marah lagi. Dia bilang, sok tahu lo ya kan, orang kondisi gitu pegang bitcoin bukan emas begini gitu. Wah, lu tukang jual agama. Padahal gua nggak ngomong agama kan, gua pakai musik kan cuma buat tenang sambil ngomong kan. Aduh, pokoknya makinya. Nah itu orang kualat hari ini. Pokoknya yang marah-marah gua pasti kualat orangnya ya kan. Nah, ya udah kita bisa miss waktu, ya udah hold, tunggu waktunya. Ini cuan luber ya, cuan luber kita dapatnya. Jadi ya itu, jadi kenapa tadi saya cek bentar waktu saya di mobil, saya cek ini market di precious metal ini ya begitu. Nah perang ya, orang mau perang itu orang nggak pegang kripto. Rupanya kemarin itu Rusia sudah serangan cybernya, udah ini ngehack semua internet. Kena hack, lo nggak berfungsi. Udah itu airport diblok juga ya, airport diblok juga, orang udah nggak bisa keluar itu lo malah. Jadi kembali kripto ini masih rawan istilahnya, belum safe gitu. Maka mereka yang hold ini udah buang barang tuh tadi kan, begitu ini alihkan ke precious metal. Karena apa? Sekarang waktu hari itu saya bahas, saya kan bilang andai kata perang terjadi, kena serangan, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada internet ya kan. Ini belum baru masuk invasi. Ada, saya lihat bentar, ada serangan satu di Donbas ya. Tapi orang kau udah takut. Begitu kamu punya internet dihack, kamu nggak bisa lakukan apa-apa. Karena kripto ini kan semua andalkan internet ya kan. Jadi tetap orang alihkan ke metal, fisik, walaupun perang atau apa bisa dia sembunyikan, kena kebakar luber pun emas, tetap ada harganya gitu. Itu prinsip gitu ya, orang apalagi yang pegang duit banyak kan orang-orang lama juga ya kan. Jadi terbukti jadi anak muda yang marah saya yang main leverage itu kualat dia. Tapi nggak apa-apa, dia udah nggak ini, udah saya remove dia dari channel saya kan.
Jadi gitu aja, kita yang senyum-senyum udah dimaki orang tetap memberkati, rezeki tetap ada gitu. Maka kita bilang stay positif, kita Cuan Army stay positif, rezeki tetap ada. Ya kan? Jadi itu eh jadi gimana keadaan ini? Nah, kalau udah kita lihat begitu, ya kan? Ini saya buat video hari ini agak ini, jangan ada yang kok udah tadi saya cek udah bisa serok bull, oh, ada yang serok koin. Eh, Hari ini jangan, hati-hati, jangan buru-buru, kondisi begitu ya, eh gampang sangkut. Ini kalau udah begitu orang lihat, oh internet diserang ya kan. Belum lagi lihat kenapa orang buang kripto. Seperti kejadian beberapa hari lalu ya kan, Kanada juga dia blok yang transaksi kripto di banknya di frozen gitu ya kan. Jadi masih banyak tantangan kripto, belum mature betul. Ada future tetap ada, ini sementara perlawanan masih ada gitu ya kan, yang masih terus secara keamanan juga belum terlalu ini ya kan. Makanya orang invest di kripto itu nggak akan all in gitu, nggak boleh. Dari portfolio kita itu 10-20% gitu ya, masih ini orang ini. Jadi terus kita bahas market gimana nih. Ini sekarang kita lihat ini pagi buang mungkin pas ini serangan yang cepet ini ya pasti market Asia gitu. Kita belum tahu lagi nanti agak sorean market Eropa gimana, terus malamnya market Amerika mungkin aja masih turun ini ya. Ini sekarang kita di market cap, tunggu saya coba buka ini. Market cap 1,6 ya, BTC dominance nggak usah lihat lah kondisi gitu, apa yang mau dilihat. Sekarang di 34.900-an saya buat video ini ya. Ya saya rasa masih turun juga nanti 35 kayak gitu. 33 kayak mungkin aja, kalau lihat chart juga masih ini di 32 33 gitu masih kemungkinan, tapi nggak tahu apa kau masih mau didam. Kondisi gitu kita sulit prediksi. Maka dari berapa saya selalu katakan hati-hati kondisi ekonomi gitu nggak ada yang jago. Yang ada kita harus hati-hati dengan kondisi begini. Ini Rusia ini perang efek kemana? Tadi saya lihat precious metal naik ya, precious metal naik mungkin ya sementara lah ya. Kalau saya lihat precious metal naik ini sementara karena energi minyak dunia naik ini tadi lumayan ya. Jadi dengan minyak ini inflasi terus bergulir gitu ya, inflasi bergulir terus. Nah ini Maret ini kan sisi Federal Reserve juga dia harus lakukan double tapering terakhir, terus harus naikkan interest rate, terus gimana? Ini inflasi dia nggak bisa cegah, ini bakal melambung lagi gitu. Padahal niatnya mau menekan ini, apa kemungkinan kalau saya lihat dia mungkin double tightening, apa yang mau dibuat kebijakan kita nggak tahu, yang mungkin penekanan besar gitu, yang market rontok habis juga nanti. Jadi kita belum tahu. Maka saya ingatkan hati-hati. Terutama yang di pasar saham, stock market, kalau ada yang main hati-hati sekali. Karena bukan saya aja, banyak para pakar ini kalau kita lihat itu mereka udah ingatkan dari setengah tahun lalu, hati-hati kondisi ekonomi dunia semakin jeblok, ini makin ini, itu yang stock market bisa aja wipe out ya. Wipe out itu Anda disapu bersih gitu ya. Jadi hati-hati gitu. Terus juga yang koin ada yang udah bisa serok kok, jangan dulu karena kondisi begini orang takut, ini fear tinggi. Yang hold ini termasuk paus. Ini lihat tuh kalau kita lihat data onceng yang langsung tukar, kita nggak usah bilang ke precious metal, ke ini aja ke stable coin langsung mereka ganti ke stable coin. Itu terduduk tadi saya baca berita itu berita kemarin ya yang masuk tadi pagi itu udah 180 billion loh terparkir. Nah, belum lagi ini pas bantingan, ya kan? Jadi orang yang smart itu nggak bakal keburu-buru kayak wah harus habis itu selalu ada habis ini apa kayak diburu setan aja, nggak bisa gitu. Saya juga nggak mau stres gitu ya.
santai kondisi market gitu, nggak boleh sembarangan gitu. Lihat, kalau memang lagi nggak peluang, nggak bisa cuan, udah istirahat dulu gitu market ini. Ya, karena kalau saya lihat ini, altcoin ini juga mungkin masih akan ada buangan gitu. Kalau orang mereka yang hold pos-pos itu, ya kan? Ada yang agak takut atau apa, lihat kondisi nggak jelas, ada buangan juga gitu. Jadi kemungkinan masih bisa turun altcoin, ya kan? Jadi jangan cepet-cepet serok gitu. Tunggu aja, sabar dulu gitu. Karena market ini, market Eropa belum buka, market di Amrik juga belum buka, ya kan? Ini yang gerakkan market Asia nih, ya. Jadi mungkin aja masih bisa ada bantingan. Kita nggak tahu, kita lihat aja. Juga perkembangan Rusia makin gimana. Nanti ini kan terus mereka yang rapat, yang apa, yang langsung ada keputusan darurat militer ini itu semua, ya kan. Jadi kita investor hati-hati. Hati-hati, jangan pikir, oh udah murah, serok. Ini jangan dulu. Bisa aja masih ada bantingan, masih diskon gitu, ya kan. Jadi nggak usah buru-buru, jangan takut ketinggalan kereta, takut ini nanti. Nggak, ini kalau udah begini, kondisi gini, ya, ini mungkin besok juga belum lagi expire, BTC expire, ya kan. Jadi orang nggak ada yang mau masuk. Kalau nggak ada yang mau masuk, orang justru buang barang. Belum nggak ada orang mau masuk, harga pasti nggak naik. Terus nggak ada yang dongkrak ke atas, terus orang buang barang, yang ada harga ke bawah gitu, ya. Makanya sebaiknya jangan buru-buru, santai, ya kan. Lihat kondisi juga, pantau pergerakan market, tetap harus kita upgrade gitu. Kalau belum ini ya santai aja dulu. Nggak, rezeki itu Anda kejar itu, kalau bukan Anda punya, bukan Anda punya. Kalau rezeki udah datang, udah waktunya, kayak saya juga, ya udah ini waktunya tepat. Dapat saya 100% kali ini, ya. Sisa saya itu, yang kemarin sisa itu, dapat saya ini 100% full saya dapat. Ya, lumayan lah. Dengan kesabaran. Udah, saya ini dulu sambil nunggu dia mau ke arah mana. Kalau saya lihat sih masih bisa ada bantingan ini gitu, ya. Masih ada bantingan, bisa aja ke 33, ya. Ini atau di 34. Ini kondisi saya buat video ini sekarang di 34.900, ya kan. Nah, mungkin aja ya bisa 33 something nanti malam, ya kita nggak tahu. Tunggu aja, ya. Rezeki nggak kemana. Nanti kalau misalnya, saya rasa paling nggak besok lah. Kalau saya pribadi, saya juga mau lihat besok. Ini biasanya baru ada invasi begitu, itu berita masih morat-marit, fear itu masih bertebaran. Jadi secara logika kita itu lebih mencondong ke bawah daripada Anda mau serok ke, Anda harap mau dia ngeban ke atas, belum. Ini kondisi begitu. Juga masih panas kan beritanya, ya kan. Buat ini, buat itu. Jadi yang pos-pos besar itu, dan juga ini juga, maka saya bilang, semalam baru saya baca berita ulasan seorang pakar yang harus kita hati-hati juga. Debt krisis ini juga di depan mata. Debt krisis ini krisis hutang, ya. Ini juga begitu, banyak negara akan jatuh tempo, juga bank-bank saling ini juga masalah. Jadi ekonomi dunia sangat-sangat bukan nggak baik, buruk sekali gitu. Jadi kita pelaku ini ya harus benar-benar hati-hati. Ada hal yang belum bisa kita ini, ya harus wait and see gitu, ya. Di mana nanti ada momennya, kalau kita lihat tepat, di situ baru kita masuk balik gitu, ya.
Jadi video hari ini saya ingatkan cuma saya sekedar ini congrats yang buat dua cuan. Ada yang saya senang katanya sangkut di pucuk kemarin dengan cuan ini udah ketutup. Nah, saya lebih senang dengar berita gitu, bahagia sekali dengar gitu kalau udah ketolong gitu ya. Sangat-sangat bahagia begitu. Cuma itulah, hati-hati kita jangan sampai masuk ke arah jebakan FOMO gitu. Akhirnya kena pucuk lagi di harga tinggi ini itu ya kan. Sabar aja ya, tunggu ini market. Ini efek dari Rusia Ukraina ini masih hangat, pasti negatifnya lebih tinggi gitu. Jadi hati-hati, jangan gatal tangan, udah mau serok, udah mau serok, itu bahaya itu ya. Kalau yang udah cuan, congrats, istirahat dulu. Kalau udah keluarga, traktir bini anak, makan yang enak dulu, yang bergizi, dan jangan lupa kalau yang ada cuan rezeki, berbagilah sama banyak yang susah gitu. Aduh, kalau ngomong susah, saya lihat berita Indo banyak yang sedih banget loh, saya lihat kejadian-kejadian itu. Tapi anyway, mudah-mudahan Tuhan selalu ada kasih rezeki kita, biar kita juga bisa berbuat sesuatu, ulurkan tangan kita buat yang membutuhkan. Ya, itu yang kita coba lakukan. Jadi video hari ini begitu aja, saya ingatkan. Hati-hati, jangan serok dulu. Ini mungkin karena market belum dibuka, mungkin ini masih hangat, masih panas, masih ada penurunan gitu. Ya, jadi jangan gatal tangan. Oke. Kalau gitu serok bawa. Saya nggak rekomen juga, karena Pak, ini Anda masuk udah keadaan tinggi, dapat bantingan berapa? Istilah uang gede, kalau ambil resiko, cuannya dikit buat apa? Andai kata mantul gimana? Kita nggak tahu market sekarang, juga bandar juga ada dia mainkan gitu. Kembali kepada Anda, saya hanya sampaikan apa yang lebih aman. Tapi kalau Anda juga yang mau apa, ya terserah Anda. Yang nggak bisa ini, itu kembali kepada pribadi masing-masing lah ya. Saya hanya menyampaikan yang bisa kalian terima, yang positif buat kalian ambil. Yang tidak cocok, yang negatif kalian rasa, tinggalkan, sampingkan. Oke, tapi niat saya selalu pengen berbagi, ingin bantu kalian yang belajar di investasi, yang ya kalau bisa ya jangan terperangkap gitu ya. Oke, salam saya Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.